Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus siapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Lalu yang kedua, periksa perangkat yang akan digunakan, seperti kuota internetnya. Lalu baterainya harus diperhatikan. Yang ketiga, gunakan pakaian rapi dan sopan ya, selayaknya beribadah di gereja. Yang keempat, yuk ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Selamat beribadah adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat berjumpa kembali pada pekan ini. 1 minggu lamanya kita sudah tidak berjumpa ya Kak Ica ya. Adik-adik mungkin selama 1 minggu bermain terus bermain game. Tapi enggak ya? Ada yang daring kok Kak. Oh iya, sekolah ya Kak. Sekolah, ada yang daring. Tapi pada saat ini kita akan duduk tenang ya. Kita duduk tenang, mau ngapain ya adik-adik? Mau ibadah. Mau ibadah, betul, mau ibadah. Adik-adik, ibadah kita gak lama, gak sampai 1 jam. Oleh sebab itu, siapkan Alkitab, siapkan Kidung Ceria adik-adik, terutama siapkan hati adik-adik untuk menghadap Tuhan. Ya adik-adiknya. Nah, sebelum kita masuki ibadah pada saat ini, kita akan saat. Ya, saat itu dimulai. Jadi kita berdiri menyanyikan lagu Mas PA, Gereja yang Melayani. Dengan sukacita. Berdiri, kita akan pujikan, yaitu pujian pembukaan ya Kak Ica ya. Pujian pembukaan kita berjudul Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Tidak kita semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia.
ibadah dimulai, mari kita berdoa. Mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi ibadah ini akan dimulai. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga ibadah ini dapat berjalan lancar. Hanya di nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari buka Alkitab kita akan membaca Mazmur. Mazmur kali ini akan dibacakan oleh adik Samuel dari sektor Hosiana. Mazmur 100, pujilah Allah dalam baitnya. Ayat 4, masuklah memulai pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah padanya dan pujilah namanya. Ayat 5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Adik-adik, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari adik Sendina dari sektor Hosiana. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar lagi akan dibawakan oleh Kak Ningsih. Ya adik-adik, nah kita akan pujikan yaitu dari Kidung Ceria nomor 19 penghantar kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini. Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu lagi meskipun masih dalam ibadah online. Tapi Tuhan berpesan pada kita ya, kita harus senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Tetap semangat. Ayo hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Terlebih adik-adik siapkan hati dan pikiran untuk mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Dan sebelumnya sebelum kita belajar firman ya, adik-adik kita berdoa dulu. Kita mohon pimpinan Tuhan Yesus agar Tuhan senantiasa menuntun kita untuk dapat memahami firman-Nya. Mari tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, inilah kami anak-anak yang Engkau kasihi. Kami sungguh bersyukur ya Bapa jika pada hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk mengerti akan kehendak-Mu. Ya Bapa di surga, pimpinlah kami melalui Roh Kudus-Mu agar
kami memahami firman-Mu yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Dan biarlah firman itu dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Bapa di surga, kami serahkan seluruh acara ini dari awal sampai akhir hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk belajar firman-Mu. Amin. Adik-adik, kakak undang berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai ayat 26. Kakak tunggu sampai semuanya sudah menemukan. Sudah? Kakak undang semua berdiri ya. Nanti yang membaca Alkitab adalah dari teman-teman adik-adik ya. Monggo silakan. Yang hendak menunjukkan kasihnya kepada kami, sebab itulah bangkit hendak menyayangi kami, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menaati Dia. Ayat 19. Tunduk hai bangsa di Sion, dia dikasih kamu hati yang ada sebenarnya. Tunduklah, Tuhan akan mengasihi apabila engkau berseru pada saat rendah teriakmu, engkau menjangkau tanganmu. Tuhan memberikanmu bidang air sepastiin kamu, pendadamu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu engkau terus melihat Dia. Dan teriakmu engkau mendengar ke atas, ini dari bola kamu, inilah dalam kejaran itunya engkau mendengar akan ngasih engkau selalu bilang bahwa engkau disaliti ya emas, engkau telah buram nama, engkau seperti telah matahari dan terik, dan telah matahari dalam tujuh hari didandang, yaitu seperti terangnya 7 hari yang bulan ber-10 hari. Kurangnya menyatakan telah datang dalam Allah dalam bibirnya. Ambo menyanyikan suatu nyanyi seperti pada waktu malam ketika orang menandukkan gunung batu Israel, dan Tuhan mendengarkan suaranya yang mulia. Dengan hujan lembah angin ribut dan hujan batu kebayu yang terujung oleh suara Tuhan pada waktu dan menunggu dengan batu. Salam, saya Pendeta Suwana Kristi, saya dari sektor Galilea. Saya mau membaca Alkitab surat Yesaya pasal 30 ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajaranmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Terima kasih. Salam, perkenalkan nama saya Christian Ravano Arujuna. Saya dari sektor Galilea ingin membacakan surat Yesaya pasal 30 ayat 21 sampai 22. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapisi dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Terima kasih. Yesaya 30 ayat 23 sampai 24. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Ayat 24.
sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran sedap yang sudah ditampi dan diayak. Pembacaan Alkitab dari Yesaya 30 ayat 25 sampai 26. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan tujuh kali ganda, yaitu seperti terangnya tujuh hari pada waktu Tuhan membalas luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Berbahagialah kita semua yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan saat ini adalah kasih Allah yang memberi harapan. Adik-adik tadi sudah dibaca ya Alkitabnya dari kitab Yesaya tadi pasal 30 ayat 18 sampai 26. Itu adalah berisi kerinduan Allah atas umat Israel yang ada di Yerusalem ya, dan yang ada di Yehuda. Allah sangat merindukan mereka. Sekarang pertanyaannya, mengapa Allah kok merindukan bangsa Israel? Apa yang dialami oleh bangsa Israel? Ada yang dikasih Tuhan Yesus, Allah itu selalu menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Kalian ingat perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka dilindungi Allah, ada tiang awan dan tiang api, bahkan kebutuhan mereka dicukupi oleh Allah. Dalam perjalanan kehidupan mereka, Allah selalu menolong mereka, selalu melindungi mereka. Tetapi apa yang dilakukan bangsa Israel? Bangsa Israel memberontak kepada Allah. Mereka tidak taat, tidak setia kepada Allah. Mereka membuat patung dari emas, dari perak, bahkan mereka menyembah patung-patung itu. Dan itu yang membuat Allah itu bersedih. Menurut adik-adik, perbuatan bangsa Israel itu benar atau tidak ya? Masa kasih Allah yang begitu besar dibalas dengan pemberontakan, ketidaksetiaan? Betul ya?
bangsa Israel itu tidak benar. Oleh karena itu, karena Allah itu adalah adil, Allah memang mengasihi bangsa Israel, tapi Allah adil sehingga apa? Allah mengizinkan bangsa Asyur untuk mengancam, akan menyerang mereka. Dan sebagai umat Allah, ketika mereka melihat, ketika mereka mendapat ancaman serangan dari bangsa Asyur itu bangsa yang besar ya adik-adik ya. Seharusnya sebagai umat Allah, apa yang harus dilakukan ketika mereka mengalami seperti itu? Betul ya, seharusnya mereka minta tolong kepada Allah. Allah kita luar biasa. Apa yang tidak dapat dilakukan Allah? Allah kita berkuasa, Allah bisa menolong bangsa Israel. Tapi sayangnya bangsa Israel tidak minta tolong kepada Tuhan. Mereka tidak bergantung kepada kekuasaan Allah, malah mereka bergantung pada kekuasaan manusia. Yaitu apa yang dilakukan? Mereka minta tolong bangsa Mesir. Menurut adik-adik, ketika Allah mengetahui hal itu, Allah sedih atau enggak ya? Umat pilihannya loh, bangsa Israel itu umat pilihannya. Tapi kenapa tidak mau mengandalkan Tuhan? Tentu Allah sedih ya. Tapi sekarang pertanyaannya, mengapa Allah mengizinkan bangsa Israel mendapat ancaman serangan dari bangsa Asyur? Apakah Allah itu jahat? Tidak. Kenapa Allah mengizinkan hal itu? Satu, Allah ingin mendidik mereka bahwa dengan kekuasaan Allah mereka bisa selamat dari ancaman serangan bangsa Asyur. Allah tidak ingin menghukum mereka ya. Allah ingin mereka itu bertobat. Allah ingin mereka itu menyadari bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa. Jika mereka kembali kepada Tuhan, tidak menyembah patung lagi, maka Allah pasti menyelamatkan mereka. Coba adik sekarang dilihat Alkitabnya ya, masih terbuka toh? Ayo Alkitabnya dibaca. Di ayat 18, coba kita baca. Kakak akan bacanya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Kalau kata kamu diganti bangsa Israel ya. Coba. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Sebab itu Ia, Allah, bangkit hendak menyayangi bangsa Israel. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi adik-adik, Allah menunggu bangsa Israel untuk bertobat. Sekarang jika bangsa Israel bertobat, apa ya yang dijanjikan Allah? Seperti tema kita hari ini, kasih Allah memberi pengharapan. Jadi ketika bangsa Israel kembali kepada Allah, ketika mereka bertobat, maka Tuhan menyediakan dua berkat, yaitu berkat rohani dan berkat jasmani. Coba sekarang kita baca Alkitab ya. Coba adik-adik perhatikan di ayat 19 sampai ayat 21. Itu berisi berkat rohani bagi bangsa Israel. Coba kita baca ya yang ayat 19. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan menghasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Jadi ketika bangsa Israel berbalik kepada Allah, Tuhan tidak akan membiarkan bangsa Israel terus menangis. Tuhan akan mengasihani mereka. Bahkan ketika mereka berseru-seru, Allah akan menjawab seruan mereka. Kemudian yang ayat 20, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, ada kata serba sedikit ya, berarti biasanya orang-orang kan pinginnya makanannya itu banyak supaya
ketika nanti habis ada lagi supaya mereka tidak kekurangan. Tapi ini dikatakan, walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Jadi berkat jasmaninya adalah Tuhan selalu menyertai. Tuhan tidak akan membiarkan kita terus susah, terus menangis, tapi Tuhan akan senantiasa menolong umatnya. Itu berkat rohani. Bagaimana dengan berkat jasmani? Coba kita membaca di dalam ayat 23 dan 24. Apa yang disediakan Tuhan? Coba ayat 23 kita baca. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Nah, itu berkat jasmani bagi bangsa Israel jika mereka kembali kepada Tuhan, bahwa Allah akan menyediakan seluruh kebutuhan mereka. Nah, jadi bagaimana dengan kehidupan kita ya dalam era apa ini ya? Selama kita masih dalam masa pandemi COVID-19, disadari atau tidak kita sadari ya, setiap hari kita itu mendapat kasih Allah. Contoh ya, setiap hari kita diberi nafas kehidupan oleh Allah, gratis, tidak usah bayar. Coba kalau kalian ke rumah sakit, ada orang yang sakit pernapasan, mereka membutuhkan oksigen dan mereka harus beli untuk mendapatkan oksigen. Tapi kita tidak perlu membeli, karena itu nafas kehidupan dari Tuhan itu gratis untuk kita. Dan kasih Allah yang kita terima setiap hari yaitu ketika kita sakit, Tuhan pasti memberi kesembuhan. Kemudian apalagi? Tuhan juga memberi kita akal budi. Dari akal budi kita dapat membedakan mana perbuatan baik dan perbuatan jahat. Dengan akal budi kita juga dapat melakukan banyak hal. Dan banyak sekali kasih Allah yang kita terima setiap hari. Nah, itu kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, di masa pandemi ini, menurut kalian, tadi dikatakan di ayat 18 ya, Allah yang adil. Jadi bangsa Israel apa? Dia dihukum oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk mendapat serangan ancaman dari bangsa Asyur. Nah, selama pandemi COVID-19 ini, apakah itu juga merupakan hukuman dari Allah atau merupakan kasih dari Allah? Coba kita pikirkan dengan akal budi kita. Apakah benar pandemi ini adalah hukuman dari Allah? Jawabannya bisa jadi pandemi ini adalah hukuman dari Allah. Karena apa? Karena manusia hidupnya sembarangan. Mereka tidak tertib, tidak menjaga kesehatan. Mereka buang sampah sembarangan. Contoh soal di gereja pun, ketika selesai ibadah, waktu masih ibadah tatap muka ya, setiap selesai ibadah pasti ada sampah di lantai. Entah itu bungkus permen, entah itu bungkus snack, atau entah itu robekan kertas, pasti ada. Kemudian kakak juga menemukan waktu ibadah di depan ya, bersama orang tua ya. Kakak menemukan bungkus permen itu dilipat kecil-kecil, diselipkan di batas meja atau kursi. Nah, itu sudah hidupnya tidak tertib dan tidak menjaga kesehatan. Dan banyak hal lagi. Sehingga apa? Bisa jadi COVID ini adalah hukuman bagi kita manusia dari Allah. Agar apa? Tuhan mengizinkan COVID ini kita alami agar satu, manusia itu mendekatkan diri pada Allah.
manusia mulai rajin berdoa, mulai membaca firman. Karena apa? Supaya apa? Mereka dijauhkan dari virus COVID-19. Kemudian dengan adanya hukuman ini, mereka mulai bisa hidup tertib. Mereka juga mulai bisa menjaga kesehatan. Contoh soal karena COVID ini setiap hari kita minum vitamin, ya. Ada yang setiap hari caring atau di luar rumah memanaskan diri dengan sinar matahari pagi. Atau apalagi selalu cuci tangan, mau makan cuci tangan, pulang dari bepergian pun cuci kaki, cuci tangan. Sebelum ada pandemi, pulang sekolah aja ketika dilihat di meja ada makanan, tidak perlu cuci tangan dulu, langsung mengambil makanan. Nah, kemudian selanjutnya dari pandemi ini, maka kita anak-anak Tuhan menjadi peduli kepada sesama. Contohnya, kalian pasti tahu ya, di kampung, misalnya di kampung di Kak Ningsih itu ada orang yang terpapar sakit ini ya, COVID ya. Tapi orang-orang di sekitarnya karena yang sakit kan tidak boleh keluar rumah ya. Jadi orang di sekitarnya peduli, mereka mengirimkan makanan, mereka mengirimkan kebutuhan-kebutuhan. Selain itu apa? Kita memakai masker. Setiap pergi kemanapun kita memakai masker. Tujuannya apa? Untuk melindungi diri, juga melindungi orang lain. Nah, kemudian tadi dikatakan COVID juga bisa menunjukkan kasih Allah. Bentuknya bagaimana kasih Allah? Dengan adanya COVID ini, adik-adik, Tuhan senantiasa memelihara kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sehingga kita menyadari bahwa hidup tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apapun. Dengan adanya COVID ini, kasih Allah dicurahkan kepada manusia, sehingga manusia setiap saat bisa merasakan kasihnya Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian pertanyaannya sekarang ya, apakah bentuk syukur kita atas kasih Allah yang sudah kita terima sepanjang hari? Bagaimana bentuk kasih Allah? Bentuk syukur kita kepada Allah bagaimana? Kita harus sudah dikasih Allah. Seperti yang disebutkan tadi ya, ketika sakit Tuhan menyembuhkan, ketika kita sedih loh Tuhan menghibur, meskipun melalui orang-orang di sekitar kita. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai bentuk syukur kita atas kasih Allah, satu, kita perlu taat dan setia kepada Allah. Bukan memberontak, tapi kita tetap taat dan setia kepada Allah dengan cara melakukan firman Tuhan atau melakukan pekerjaan Tuhan. Apa ya pekerjaan Tuhan itu seperti apa? Jadi kakak ini contoh ya. Sebagai seorang saudara, pekerjaan Tuhan apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menemani adik-adik kita waktu bermain atau membantu mengerjakan tugas atau apapun. Itu termasuk pekerjaan Tuhan. Karena apa? Tuhan sendiri loh, Tuhan Yesus sendiri juga melakukan seperti itu. Tuhan Yesus mau mengubah air menjadi anggur untuk apa? Menolong pemimpin pesta supaya tidak malu karena kehabisan anggur. Ketika ada orang sakit kusta, Tuhan juga menyembuhkan. Ya, jadi itu adalah pekerjaan Tuhan bagi kita sebagai saudara. Nah, sebagai seorang anak, apa pekerjaan Tuhan yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan cara menghormati orang tua. Bagaimana caranya menghormati orang tua? Kalian bisa melakukan semua perintah orang tua, mendengarkan nasihat orang tua. Karena apa? Orang tua adalah wakil Allah di dalam keluarga. Ketika kita menyakiti hati orang tua, kita membuat Allah itu bersedih. Jadi, menghormati orang tua itu adalah termasuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Kemudian sebagai pelajar, apa ya pekerjaan Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Di masa pandemi ini pembelajaran yang didapatkan adik-adik adalah secara daring.
daring ya. Jadi pembelajaran semua mata pelajaran lewat online dikirim oleh guru-guru. Ulangan juga gitu dikirim oleh guru-guru. Nah, sebagai pelajar, apa ya pekerjaan Tuhan bagaimana yang kita lakukan? Yaitu jujur loh. Contoh soal. Ketika ada ulangan, kan mesti dikirim foto ya, foto soal-soal ulangan. Nah, itu kerjakan dengan jujur. Karena memang guru-guru tidak tahu tuh apa yang kalian lakukan. Kamu kerjakan dan ulangan dengan jujur, gak usah melihat buku. Atau ketika tugas-tugas yang diberikan, tugas keterampilan contoh soal, itu kamu kerjakan sendiri. Minta tolong orang tua boleh, tetapi tetap kalian yang mengerjakan. Itu pekerjaan Tuhan yang harus dilakukan. Kemudian sebagai sesama, pekerjaan Tuhan bagaimana yang kita lakukan? Yaitu membawa damai dimanapun kita berada. Seperti Tuhan Yesus ya, datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Allah membawa damai, mendamaikan hubungan antara Allah dan manusia, sehingga manusia bisa berhubungan dengan Allah kapanpun, tidak ada halangan. Nah, jadi sebentar lagi kita kan juga mau memperingati atau merayakan ya, memperingati Natal ya, tanggal 25. Nah, kedatangan Tuhan ke dunia membawa damai. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus membawa damai dimanapun Tuhan menempatkan kita. Seperti tertulis di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 9. Coba Adik buka. Kitab Matius pasal 5 ayat 9. Yang dikatakan firman Tuhan adalah, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi sebagai anak-anak Allah, ayo kita membawa damai dimanapun kita berada. Nah, adik-adik kasih Tuhan Yesus, Allah pasti memampukan kita untuk hidup dalam kasih-Nya. Apapun persoalan yang harus adik-adik hadapi, ayo tetap andalkan Tuhan. Karena hanya Allah saja yang memberi kita harapan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Nah, adik-adik, tadi adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ningsih ya Kak ya. Bagus sekali. Di firman mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Kita harus mematuhi orang tua, mengasihi teman, terutama kita mengasihi sama dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Kak Ningsih. Nah, saat ini kita akan merespon firman Tuhan dengan memujikan Kidung Ceria 176, Allah adalah kasih. Mari kita doa. Ya Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas kesempatan hari ini. Engkau masih mengizinkan kami untuk bersyafaat. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu ya Bapa di surga. Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Bahkan melalui firman ini, Engkau senantiasa mengingatkan kami bahwa kasih-Mu memberikan harapan, sehingga sebagai anak-Mu kami harus bergantung kepada-Mu. Apapun yang kami alami, apapun kesedihan kami, apapun persoalan kami anak-anak
ya Bapak, kesempatan saat ini juga kami juga mohon berkat-Mu atas adik-adik pelayan ya Tuhan, karena esok hari mereka akan menghadapi penilaian akhir semester yang ke-1. Bapa di surga, kiranya Engkau memberi kemampuan mereka di dalam mengingat setiap pelajaran yang mereka pelajari, dan kiranya Engkau juga memberikan mereka kesehatan agar mereka mampu mengerjakan soal-soal PAS dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh pengharapan bahwa Engkau pasti membantu mereka. Ajar mereka juga untuk senantiasa jujur ya Bapa di dalam mengerjakan segala tugas-tugas mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pelayan-Mu, pelayan PA di gereja Bethesda ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami semua agar kami dapat memberikan yang terbaik padamu dalam setiap peribadatan yang selalu kami lakukan secara online. Ajar kepada kami untuk mampu berkreatif, berinovasi, dan biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati semua kakak layan yang ambil bagian dalam peribadatan pada saat ini. Puji nama-Mu Bapa. Kami juga mohon perlindungan-Mu bagi kami semua ya Bapa, umat-Mu yang ada di gereja Bethesda ya Bapa. Di masa pandemi ini, ajar kepada kami untuk senantiasa bergantung kepada-Mu ya Bapa, karena kami percaya bahwa dengan bergantung kepada-Mu, maka Engkau akan memampukan kami untuk melakukan banyak hal. Tidak ada ketakutan dalam diri kami, karena Engkau senantiasa melindungi kami, asal kami mau belajar untuk mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih ya Bapa di surga, inilah hidup dan kehidupan kami. Biarlah hidup kami menyenangkan Engkau, dan biarlah kehidupan kami pun dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Persembahan dengan dasar ayat dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari adik-adik, kita akan menyiapkan persembahan kita diiringi dengan pujian persembahan dari Hidup Ceria 262. Apakah Ica? Apabila kita sukacita. Apabila kita sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya.
kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan agar persembahan kita diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat untuk orang-orang yang membutuhkan. Mari kita berdoa ya Kak Ica. Tuhan Yesus yang maha baik, Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami mengucap syukur pada saat ini karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mengucap syukur melalui persembahan yang akan kami berikan dan sudah kami berikan saat ini. Biarlah persembahan kami ini boleh mendukung pelayanan di GPIB Bethesda ini sehingga banyak dari saudara-saudara kami tertolong akan persembahan yang kami berikan saat ini. Berkatilah untuk orang-orang yang mengelola persembahan ini sehingga orang-orang ini boleh takut akan Engkau ketika mengelola. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk Bethesda yang boleh menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan sehingga mereka betul-betul mendapat berkat melalui persembahan yang kami beri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah Kak Ica, kiranya saat ini kita mengakhiri ya untuk ibadah kita pada saat ini, tetapi ibadah untuk selanjutnya tidak berakhir adik-adik, hanya ibadah minggu hari ini yang berakhir ya Kak Ica ya. Nah kita akan tutup untuk ibadah hari ini dengan pujian penutup dari Kidung Ceria 20, Bapa di sorga mengasihiku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Adik-adik, berakhirlah ibadah kita pada minggu ini. Kiranya minggu hari ini melalui ibadah ini kita banyak mendapatkan berkat. Nah, akan kita berikan ucapan terima kasih pertama kepada Kak Ningsih. Terima kasih Kak Ningsih untuk firman yang sudah dibawakan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kepada adik Samuel atas mazmur yang sudah dibacakan. Terima kasih adik Samuel, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kemudian terima kasih juga kepada adik Selina atas kesaksian pujiannya. Terus bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah membacakan firman Tuhan hari ini. Juga Kak Tina yang sudah mengiringi ibadah hari ini, juga kepada Kak Ayu. Terima kasih. Untuk Kak Ica, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.